berada dekatmu, kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Senang sekali pagi ini kita kembali di dalam program Sapaan Teduh Pagi GBKP Klasis Jakarta, Kalimantan. Doa dan harapan kami kita semua tetap dalam keadaan sehat, penuh sukacita dan tetap semangat di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Sebelum kita memulai aktivitas kita pagi ini, mari kita mendasarinya dengan firman Tuhan. Dan sebelum kita merenungkannya, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas rahmat Tuhan bagi kami. Pada pagi ini Engkau telah memberikan hari yang baru bagi kami. Dan kami sungguh-sungguh yakin dan percaya berkat Tuhan menyertai kami di dalam segala aktivitas kami pagi ini. Sebelum kami beraktivitas ya Tuhan, kami mau mendasarinya dengan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus yang memimpin hamba-Mu dan kami sekalian, agar firman-Mu dapat kami mengerti dan lakukan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pagi ini tertulis di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-12 ayat yang ketiga. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Demikianlah firman Tuhan. Nyanyian syukur atas keselamatan. Kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Demikianlah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pagi ini. Kitab Yesaya ini menceritakan tentang nubuatan hukuman yang akan diterima oleh Yehuda dan Yerusalem ketika mereka melakukan pemberontakan kepada Allah. Dan kitab ini juga menyatakan bagaimana penyertaan Tuhan ketika bangsa Israel berada di dalam pembuangan yang sungguh sangat mendatangkan penderitaan bagi mereka. Dan yang ketiga, bagaimana Allah menggenapi janjinya untuk membebaskan bangsa Israel dari pembuangan Babylon. Mengapa demikian? Karena Allah kita itu adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang maha kudus, Allah yang adil dan benar, serta Allah yang penuh kasih. Segala dosa dan pelanggaran serta pemberontakan pasti akan mendapatkan hukuman. Tetapi bukan berarti Allah serta-merta meninggalkan umat pilihannya berada di dalam penderitaan. Ketika bangsa itu bertobat, Allah akan mendatangkan pemulihan, keselamatan bagi mereka. Inilah yang disampaikan oleh Nabi Yesaya kepada bangsa pilihan Tuhan, umat Israel yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang Tuhan. Secara khusus di dalam ayat renungan kita pagi ini adalah sebuah gambaran pemulihan yang akan dialami oleh bangsa Israel ketika mereka telah berbalik, bertobat dan kembali menyembah kepada Tuhan. Yang digambarkan di sini adalah mereka akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Air pada saat itu adalah sumber kehidupan.
Dan mata air atau sumur tempat mengambil air adalah merupakan tempat yang sangat berharga. Biasanya dimiliki oleh orang-orang tertentu. Dan siapa yang boleh mengambil air di sana adalah merupakan bahagian dari pemilik air tersebut. Kalau kita melihat bagaimana peristiwa Yesus dengan perempuan Samaria, di mana bangsa Israel atau orang-orang Yahudi tidak boleh mengambil air di sana kecuali orang-orang Samaria. Artinya, suku-suku atau orang-orang tertentu dapat mengambil air di tempat tertentu dan di tempat lain tidak boleh. Nah, ini menggambarkan bahwa bangsa Israel telah dipulihkan dan diizinkan untuk mendapatkan sumber kehidupan dari tempat milik kepunyaan Allah sendiri. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, apa yang menjadi perenungan kita sesuai dengan ayat renungan kita pagi ini? Yaitu Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang maha tahu, Allah yang selalu memperhatikan keadaan umat-umat yang dikasihinya. Walaupun umat yang dikasihinya itu melakukan pelanggaran, melakukan pemberontakan kepada Tuhan, tetapi Allah tetap memberikan kesempatan agar umatnya segera bertobat, segera berbalik untuk menyembah kepada Tuhan. Dan Allah akan segera mendatangkan pemulihan bagi mereka. Dan tentu saja ketika kita mengalami penderitaan, ketika kita mengalami pergumulan, janganlah mata kita hanya tertuju kepada penderitaan itu saja, tetapi kita harus mengingat janji pemulihan yang akan Tuhan anugerahkan bagi setiap orang-orang yang dikasihinya. Tuhan selalu memberkati, Tuhan yang selalu menguatkan kita dalam segala situasi yang kita alami dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, kami sungguh-sungguh bersyukur atas firman-Mu yang kami renungkan pagi ini, bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kami berada di dalam penderitaan. Tuhan pasti akan mendatangkan pemulihan dalam setiap penderitaan dan pergumulan yang dihadapi oleh umat pilihan-Mu dan bagi setiap orang yang percaya kepadamu. Bapa di surga, pada saat ini kami mau berdoa secara khusus kepada GBKP Runggun Pontianak beserta daerah-daerah pelayanan, antara lain GBKP Sintang Skadau, GBKP Singkawang, GBKP Ketapang dan sekitarnya. Kami mau berdoa agar Tuhan tetap memberkati pelayanan gereja Tuhan, baik Marturia Koinonia dan Diakonia. Tuhan juga yang memberkati seluruh hamba-hamba Tuhan, pendeta, pertua, diaken dan emeritus, beserta tenaga detaser dan vikaris yang Tuhan tempatkan di GBKP Pontianak. Biarlah GBKP Pontianak semakin bertumbuh dan berkembang pada hari-hari yang akan datang. Bapa di surga, kami juga mau berdoa buat jemaat Tuhan yang mungkin pada saat ini sedang mengalami pergumulan, yang sedang mengalami penderitaan. Tuhanlah yang mendatangkan kelegaan, Tuhan yang mendatangkan pemulihan bagi mereka. Kami juga mau berdoa buat anak-anak Tuhan yang sedang mengalami duka cita. Tuhanlah yang mendatangkan penghiburan bagi mereka. Dan bagi setiap anak-anak Tuhan yang mengikuti program Sapaan Teduh Pagi GBKP Klasis Jakarta Kalimantan, Engkau berkatilah mereka di dalam segala aktivitas mereka. Biarlah mereka dapat melakukan segala aktivitasnya dengan penuh sukacita, dan segala aktivitas yang mereka lakukan adalah memuliakan nama Tuhan, dan mereka akan mendapatkan berkat-berkat yang berkelimpahan. Bapa di surga, pada saat ini juga kami mau berdoa buat program Sapaan Teduh Pagi GBKP Klasis Jakarta Kalimantan. Kau berkati agar dapat semakin menguatkan iman dan pengharapan seluruh anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa. Aktivitas kami satu hari ini juga kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau yang memberkati dan menyertai kami, menyertai semua anak-anak Tuhan. Ampunkan kami akan segala dosa pelanggaran kami, agar kami layak mendapatkan berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang berdoa dan bersyukur. Marilah kita berdoa seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas. Mujua-jua.